Bab 827. Murid perkumpulan pedang kuno yang sesungguhnya berhenti. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan marah, kemudian cahaya keemasan melintas di lapangan. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan mengarahkan tangan kirinya bersama-sama, dan jarum emas panjang muncul di antara jari-jarinya. Melihat jarum emas ini, hati warrior yang terkejut, karena dia hampir tidak menangkapnya, menemukan bahwa kekuatan jarum emas ini masih ada. Jika dia melepaskan jarinya, jarum emas ini akan tetap menembaknya. Seorang pria muda berjubah putih dan 5 pria tua muncul di tempat kejadian. Pria muda itu berusia 20-an, tampan dan luar biasa. Dia terlihat mirip Granny Lee, tetapi wajahnya sangat pucat, tidak seperti wajah normal sama sekali. Di tangan kanannya, dia membawa kulit hitam sarung tangan, dan di sarung tangan, ada 10 jarum emas. Di belakang para pemuda ada 5 orang tua-tua, yang semuanya adalah para master alam kaisar. Mengapa, manusia, kamu akan menyerang klan silumanku? Raja Kera Suci melirik pemuda berjubah putih dan yang lainnya, dengan sorot mata sinis. Pria berjubah putih itu melirik warrior yang, lalu berbalik untuk melihat Raja Kera Suci, dan berkata, ini salah kota Tiangangku. Kota Tiangangku akan memberikan penjelasan kepada Raja Kera. Lebih baik begitu, kalau tidak, setelah hari ini, tidak akan ada kota Tiangang di dunia, kata Raja Kera Suci. Pria berjubah putih itu sedikit mengangguk, lalu memandang warrior yang dan berkata, kakak, bisakah kamu membiarkan adikku pergi dulu? Kamu adalah Gino Lee. Pada saat ini, Melanie Van tiba-tiba menunjuk ke pria berjubah putih dengan ekspresi terkejut di matanya. Gino Lee. Warrior yang sedikit mengernyit. Warrior yang di sebelah Letitia Van menjelaskan, Gino Lee adalah jenius paling mempesona dalam radius 300.000 mil kami, karena dia adalah yang pertama berusia 20 tahun, masuk ke alam kaisar. Yang terpenting, dia juga mendapat surat penerimaan dari perguruan lautan awan yang setingkat emas putih. Kekuatannya tidak kalah dengan perkumpulan pedang kuno, dan syarat penerimaan mereka bahkan sulit daripada perkumpulan pedang kuno. Alam Kaisar. Warrior yang melirik Gino Lee, dan berkata, dia sekarang adalah alam bangsawan kelas bawah dan alamnya sangat tidak stabil. Kapanpun bisa jatuh ke alam spiritual. Saudara memiliki penglihatan yang bagus. Gino Lee batuk beberapa kali, kemudian berkata, aku tidak tahu apa yang dilakukan Granny yang menyinggung saudara. Namun, aku juga meminta saudara untuk melepaskan Granny. Aku bersedia menanggung apa yang dia lakukan. Kakak. Ada kabut di mata Granny Lee. Baru saja akan mengatakan sesuatu, Gino Lee menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Granny, aku tahu kamu dan Tetua Lin ingin menyelamatkanku. Namun, jika kamu lakukan ini, itu akan membawa bencana ke kota-kota Tiangang. Keluarkan arak kera dan kembalikan ke Raja Kera. Tidak. Mata Granny Lee tiba-tiba menjadi tegas, kak, selama racun di tubuhmu hilang, selama kekuatanmu kembali, kamu bisa masuk ke perguruan lautan awan. Selama kamu masuk perguruan lautan awan, bahkan komandan siluman tidak berani berbuat apa-apa padamu. Pada saat ini, seorang lelaki tua di belakang Gino Lee juga berkata, Tuan, nona muda itu benar. Selama kamu tidak mati, bahkan jika kota Tiangang dihancurkan hari ini, akan ada waktu untuk bangkit kembali di masa depan. Meskipun Raja Kera adalah puncak dari tingkat kaisar, dengan kekuatan kita berlima, tidak perlu takut padanya sama sekali. Benarkah? Raja Kera Suci mencibir, mulutnya penuh dengan penghinaan.
Ginoli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengorbankan kalian untuk mengembalikan bakatku, aku tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupku. Bagaimana aku bisa berlatih? Lagi pula, di mataku, bakat dan masa depanku tidak lebih penting dari kalian. Granny, kamu tahu apa yang aku putuskan? Tidak ada yang bisa berubah, serahkan arak kera. Kakak, ini satu-satunya kesempatanmu." Granny Lee memejamkan matanya dengan kesakitan. "Jika kalian semua mati, apa arti hidupku?" Ginoli menggelengkan kepalanya. Granny Lee terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, ketika dia membalik pergelangan tangannya, sebuah altar batu giok putih seukuran semangka muncul di tangannya. Setelah kemunculan altar batu giok ini, aroma lembut menyebar dari altar batu giok, dan semua orang merasa segar hanya dengan menciumnya. Apalagi warrior yang matanya semakin panas. Jika meminum altar arak kera ini, ia yakin akan segera melangkah ke alam bangsawan dan menjadi sembuh secara fisik, mungkin bisa membuat fisiknya sembuh. Tubuhnya melangkah lebih jauh, mencapai tingkat kaisar siluman monster. Sejujurnya, dia hampir menembaknya. Pada saat ini, Granny Lee masih dikendalikan olehnya. Dia yakin selama dia menembak dan meraihnya, dia pasti akan bisa meraihnya. Namun akhirnya dia menyerah, karena setelah dirampok, bagaimana dengan Melanie Fan? Jika dia membayar harga, dia memiliki peluang besar untuk melarikan diri, tetapi Melanie Fan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Raja Kera Suci mengulurkan tangannya, dan arak kera jatuh ke tangannya. Melihat toples di tangannya, ekspresi Raja Kera Suci santai. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Granny Lee, dengan sedikit niat membunuh di matanya. "Manusia, kamu benar-benar datang untuk mencuri anggur arak kera milikku saat aku tertidur. Biarkan kamu kembali hidup-hidup, bagaimana dengan wajah Raja Kera Suciku?" Dengan mengatakan itu, Raja Kera Suci akan melakukannya, dan pada saat ini, Ginoli dan 5 lelaki tua berdiri di depan Granny Lee, dan Ginoli berkata, "Raja Kera, hal ini memang salah kota Tiangangku," katanya sambil melambaikan tangan kanannya. Sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Raja Kera Suci, ada produk super di dalamnya. Batu energi tingkat unggul 5000, dan satu alkimia batin tingkat kaisar siluman monster. Bagaimana kalau aku tidak terima? Niat membunuh di mata Raja Kera Suci tidak berkurang. Ginoli berkata, "Kalau begitu semua orang akan mati. Kamu mengancamku." Niat membunuh di mata Raja Kera Suci begitu nyata. Ginoli berkata, "Kami mungkin tidak dapat membunuh Raja Kera, tetapi mungkin saja pegunungan pemutus langit yang kamu jaga akan rusak parah. Raja Kera harus tahu bahwa jika kamu terluka parah, tidak tahu berapa banyak manusia klan siluman yang akan datang kepadamu. Kalau begitu, ya." Raja Kera Suci menatap Ginoli dan untuk beberapa saat, dia berkata, "Manusia, aku ingat kamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan siluman monster. Melihat ke belakang Raja Kera Suci, warrior yang merenung. Setelah Raja Kera Suci membawa siluman monster pergi, Ginoli menoleh untuk melihat warrior yang dan bertanya, "Bisakah saudara melepaskan Granny?" 1000 batu energi tingkat unggul, kata warrior yang. "Siapa kamu?" tegur seorang lelaki tua di belakang Ginoli. Warrior yang meremas leher Granny Lee dengan sedikit kekuatan, dan mengangkat Granny Lee ke atas. Dia memandang Ginoli dan yang lainnya, "Wanita ini, hampir membuatku mati berkali-kali. Dia menggunakanku untuk mengancamku, hehe, lepaskan dia begitu saja. Bukankah itu terlalu murah untuknya?" Sejujurnya,
Jika bukan karena takut menimbulkan masalah bagi keluarga Van, kepala wanita ini, dia mengambilnya sejak lama. Berani sekali. Pria tua itu sangat marah. Warrior yang memiliki pandangan mengerikan di sudut mulutnya, apakah kamu akan mencoba? Lelaki tua itu hendak berbicara, tetapi Ginoli menghentikannya, lalu dengan lambaian tangan kanannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Warrior Yang dan Warrior Yang juga mengambil cincin penyimpanan, lalu keluarkan batu energi tingkat unggul di dalam dan mulai makan. Melihat pemandangan ini, Ginoli dan 5 lelaki tua di belakangnya mengadu mulut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Warrior Yang benar-benar membawa batu energi tingkat unggul dan memakannya. Batu energi tingkat unggul telah diberikan kepadamu. Bukankah seharusnya kamu melepaskan nona kami? Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, dengan niat membunuh di lubuk hatinya. Apakah kamu menganggapku idiot? Warrior Yang berkata, sekarang lepaskan dia, lalu kalian semua menyerang berkerumun. Lalu apa yang kamu inginkan? Kata lelaki tua itu dengan murung. Tunggu 1/4 jam untukku. Sambil berkata, Warrior Yang terus memasukkan batu energi tingkat unggul ke dalam mulutnya. Saudara memiliki kekuatan yang begitu besar di usia muda, seharusnya sangat terkenal di daerah terpencil ini, tetapi aku belum pernah melihat saudara. Mungkinkah saudara berasal dari dunia luar? Ginoli bertanya tiba-tiba. Warrior Yang melirik Ginoli dan berkata, kekuatan dan bakamu sangat bagus, tapi sayangnya kamu akan segera mati. Jika sebelumnya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Bagaimanapun juga itu lebih enak dipandang mata, tapi sekarang, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Jadi, kamu hanya bisa meminta lebih banyak berkah. Dia tidak salah bicara, jika sebelumnya, dia mempunyai energi ungu kosmik, untuk menghilangkan sedikit racun bagi pihak lain, tidak ada masalah sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan Warrior Yang, baik Ginoli dan orang-orang di belakangnya mengubah wajah mereka, dan Granny Lee semakin gemetar, berkata, kamu dapat menyingkirkan racun di tubuh kakakku. Dulu, kata Warrior Yang, tolong bantu kakakku. Mata Granny Lee menunjukkan ekspresi memohon, aku bersedia membayar harga berapapun untuk kota Tiangang. Warrior Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sekarang. Apalagi yang ingin Granny Lee katakan, tapi Ginoli berkata, Granny, lupakan saja, waktu dan takdir. Kamu berpikiran terbuka juga, kata Warrior Yang. Kamu tetap akan mati jika berpikiran terbuka atau tidak. Jika demikian, mengapa memilih untuk hidup dalam kesakitan? Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu lagi. Dalam keterbatasan ini waktu, masih hidup begitu menderita, apakah aku bodoh? Kata Ginoli. Warrior Yang mengangguk dan berkata, memang. Kemudian, Warrior Yang melepaskan Granny Lee dan mengembalikan kebebasan Granny Lee. Karena saat ini dia sudah berada di alam spiritual tingkat atas, dan tubuhnya telah pulih seperti semula di bawah pemulihan energi ungu. Begitu Warrior Yang melepaskan Granny Lee, lelaki tua itu hendak melakukannya, tetapi Granny Lee menghentikannya dan berkata, dia sebelumnya telah membunuh alam kaisar dengan satu pedang. Setelah mendengar kata-kata Granny Lee, Ginoli dan 5 lelaki tua di belakangnya sedikit mengubah warna kulit mereka, menatap Warrior Yang dengan sedikit ngeri. Shoot! Pada saat ini, cahaya pedang melintas di langit, kemudian seorang pemuda dengan kotak pedang hitam muncul di hadapan semua orang. Perkumpulan pedang kuno. Melanie Van kehilangan suaranya. Selama beberapa dekade,
Aku tidak menyangka ada orang yang berani berpura-pura menjadi murid perkumpulan pedang kuno di Qingzhou. Aku mendengar bahwa kamu juga seorang kultivator pedang. Ini sangat menarik. Semoga jangan terlalu lemah, jika tidak, waktuku akan terbuang percuma dan tidak ada gunanya. Ayo, terima seranganku. Saat suara pemuda itu jatuh, semua orang melihat bayangan pedang tiba-tiba muncul di lapangan. Jiwa pedang. Alam bangsawan. Melihat kekuatan pemuda itu, wajah kecil Melanie Van langsung memutih. Bersambung.